Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy Continuous Learning, channel yang keren dan mencerdaskan. Baik, kali ini kita bukan kehadiran ya, saya hadir ke sini, Pak ya. Iya, kali ini Bapak yang hadir. Sini ya. Bapak Insinyur Habibie Razak. Beliau adalah Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia. Ya. Betul, Pak ya? Betul. Ya, ini kita ketemu dengan petinggi Persatuan Insinyur Indonesia. Kita akan bincang-bincang mengenai dunia keinsinyuran tentunya ya. Bagaimana kita selama ini Ethos Energy ini selalu aktif mengenai keinsinyuran ke seluruh sarjana teknik di Indonesia. Ya. Ini kesempatan yang luar biasa nih Pak. Saya diberi kesempatan untuk ketemu Bapak untuk ngobrol-ngobrol mengenai pentingnya kita menjadi insinyur ya Pak ya. Ini dulu saya cita-citanya jadi insinyur Pak, tapi rupanya setelah selesai kuliah, loh kok jadi sarjana teknik gitu ya. Sarjana teknik bukan jadi insinyur. Nah ini juga mungkin di benak teman-teman sarjana teknik di Indonesia juga menjadi pertanyaan gitu ya. Nah kita akan gali dari Bapak Habibie Razak. Ya. Gimana caranya kita menjadi insinyur ya. Kalau teman-teman kedokteran menjadi dokter, nah kita sarjana teknik ya sekolah keteknikan yang jadi insinyur gitu Pak ya. Insinyur harusnya. Pak boleh sebelum kita mulai boleh diceritakan sedikit Pak mengenai profil Bapak gitu. Ya, terima kasih Pak Emil udah datang ke kantor ya. Ini sudah diskusi lama ya dengan Pak Emil nih, online lewat WhatsApp ya. Yeah. Dan finally kita bisa ketemu di sini ya di Alhamdulillah kantor. Pak. Di kantor saya untuk diskusi lebih banyak terkait keinsinyuran ya. Jadi sedikit perkenalan, seperti yang Pak Emil sampaikan, saat ini saya diminta sebagai Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia Pusat. Yeah. Oleh Ketua Umum PII saat ini ya, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga. Jadi organisasi PII ini adalah organisasi profesi tertua kedua di Indonesia setelah Ikatan Dokter Indonesia. Ya, kita sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1952 Pak. Udah lama sekali lama. Ya. Ini organisasi tertua di Indonesia, tertua kedua. Dan kita sebenarnya masih dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun PII yang ke-70. 77 ya? Ke-70. Oh, 70? Ya, ke-70. 1952 iya, sampai 70. Sekarang ini kan tahun 2022, jadi udah yang ke-70. Nah, saya pribadi memang ber-PII itu dari tahun 2002. Jadi sebelum saya lulus sarjana teknik ya, sebelum sarjana teknik masih kuliah, saya sudah ikut Graduate Development Program. Waktu itu istilahnya kursus pembinaan profesi Persatuan Insinyur Indonesia, di mana untuk menjadi anggota PII, anggota muda waktu itu kita bisa Pak ikut jadi anggota melalui kursus tadi gitu. Kursus sudah ada ya sejak tahun 2002. Ya, 2002. Jadi saya itu mengenal PII udah lama, Pak. Iya. Udah ya hampir 20 tahun juga gitu. Luar biasa kan. Bisa berorganisasi di PII mulai dari mahasiswa sampai dengan sekarang. Harapannya juga adik-adik bisa ikut juga lah. Ini menarik ya Pak. Kan saya mengenal PII itu tahun 2014. Mungkin apa karena aksesnya saya ke dunia insinyur itu kurang, atau memang kampus itu yang kurang memperkenalkan PII ke mahasiswanya gitu ya? Ya, saya rasa zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan
untuk dapat informasi cukup dengan googling, kita bisa langsung dapat data-data dan informasi yang kita butuhkan. Bahkan saat ini ada Facebook, ada LinkedIn, professional network, di mana kita bisa langsung networking, langsung bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman yang bergelut di sektor keinsinyuran, ya, senior-senior yang sudah lama di bidang keinsinyuran tadi. Nah, jadi awalnya dari situ tahun 2002 ikut keanggotaan PII, lulus tahun 2003 saya ikut semacam fresh graduate program, ya. Waktu itu kerjasama antara PT Inco dan perguruan tinggi di mana saya kuliah dengan Universitas Hasanuddin waktu itu. Akhirnya saya ikut programnya kurang lebih setahun. Di tahun 2003 itu, tahun 2004 saya jadi permanent employee sebagai civil engineer di perusahaan pertambangan nikel ya di Sorowako, Sulawesi Selatan waktu itu sampai dengan tahun 2010. Jadi 2003 sampai 2010 memang betul-betul menapaki karir dari nol. Pertama diminta sebagai junior civil engineer, kemudian setelah 2 tahun dipromot menjadi civil engineer, dan beberapa tahun kemudian kira-kira di tahun kelima bekerja di PT Inco waktu itu udah diminta atau diassign beberapa proyek sebagai project manager. Jadi saya sudah jadi project manager itu sebenarnya sejak tahun 2007 sampai saya resign dari PT Inco tahun 2010, kemudian pindah lagi ke sektor yang lain, sektor pembangkit listrik tahun 2010 sampai 2012. Waktu itu diminta sebagai project manager membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap dengan kapasitas 180 MW. Itu udah menjadi insinyur, Pak ya? Gelarnya udah insinyur waktu ya? itu gelar masih sarjana teknik. Gelar masih sarjana teknik waktu itu. Tapi sudah menjadi anggota PII, sudah aktif di kepengurusan cabang. Jadi tahun 2006-2007 sambil bekerja di PT Inco Luwu Timur, saya dan kawan-kawan membentuk kepengurusan cabang PII di sana. Jadi kita membentuk PII cabang Luwu Timur. Nah, saya termasuk salah satu inisiator pembentukan cabang waktu itu, dan alhamdulillah saat ini anggota PII di wilayah timur, Luwu Timur itu sudah mencapai 500 orang. Wah, itu banyak ya. Kenapa banyak? Karena di situ ada industri, ada PT International Liquid Indonesia dan beberapa perusahaan swasta lainnya, termasuk juga ada beberapa insinyur dari Pemda Luwu Timur ya, dari Dinas Pekerjaan Umum dan dinas-dinas lainnya yang menjadi anggota PII. Kalau di ini panjang ininya ya, Pak Habibie ini pengalaman beliau ini sangat jadi bisa menjadi role model ya. Banyak pengalaman di bidang memang pure sebagai engineer ya, insinyur ya. Pak, saya mau tanya, kenapa kita harus dari sarjana teknik gelarnya, terus kita harus menjadi gelar insinyur gitu, Pak? Ini sebenarnya pertanyaan yang sering muncul dan sering ditanyakan ketika kami diminta sebagai narasumber di acara-acara seminar, acara-acara webinar ya. Kenapa sih harus, kita kan udah sarjana selesai kuliah, sarjana teknik, udah punya pengalaman, kenapa harus ikut lagi program profesi insinyur untuk mendapatkan insinyur? Jadi ini cukup menarik, Pak. Ternyata memang kita baru mendapatkan pengesahan undang-undang terkait profesi keinsinyuran itu di tahun 2014, Pak. Yang melalui Undang-Undang 11 2014 itu mensahkan bahwa sarjana teknik itu bisa menjadi insinyur ketika sudah mengikuti program studi program profesi insinyur di perguruan tinggi ya. Ya, perguruan tinggi yang sudah mendapatkan izin, Pak, menyelenggarakan program profesi insinyur tadi. Nah, banyak yang bertanya, itu syaratnya untuk
ikut program profesi insinyur itu gimana sih? Sebenarnya ada dua. Ada dua cara. Bagi yang sudah pengalaman di atas saat ini ya, melalui permen yang baru, di atas 2 tahun, itu bisa ikut rekognisi pembelajaran lampau. Iya. Jadi sebenarnya substansinya adalah yang direkogniskan adalah pengalaman keinsinyuran kita. Itu yang kita laporkan ke perguruan tinggi tadi, penyelenggara PSPPI, untuk mendapatkan kredit, Pak. Untuk mendapatkan nilai. Ya. Kemudian ada memang beberapa tatap muka ya. Mungkin di situ kita diminta untuk paparan terkait pengalaman keinsinyuran kita melalui program kolokium, di mana kita showcase studi kasus terkait keinsinyuran, kita paparkan di depan teman-teman ya yang ikut di program itu, dan itulah yang dinilai. Ya, hingga kita mendapatkan IPK sekian, kemudian dianggap lulus program profesi insinyur. Itu RPL namanya. Kalau yang reguler, sesuai dengan permen Dikbud saat ini, itu sudah memungkinkan untuk fresh graduate bisa langsung, Pak, ikut program profesi insinyur. Jadi, yang 2 tahun itu, Pak ya? 2 tahunnya udah dihapuskan. Oh, udah dihapuskan? Udah dihapuskan. Jadi program reguler itu, itu memungkinkan buat fresh graduate yang baru lulus sarjana teknik untuk bisa ikut langsung program studi, program profesi insinyur. Nah, itu sudah sama dengan program profesi dokter. Program profesi dokter kan setelah selesai sarjana kan dapat gelar akademik sarjana kedokteran. Tapi belum dokter. Untuk bisa dapat gelar dokter harus ikut program koas tadi. Program koasnya kan kalau nggak salah 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau program reguler, program profesi insinyur ini buat fresh graduate cukup 1 tahun aja sebenarnya. Namun memang perguruan tinggi yang menyelenggarakan program profesi insinyur reguler ini harus bekerja sama dengan industri, Pak Emil, karena sebenarnya kan yang dinilai kan praktek ya. Kalau kita kuliah dulu kan lebih banyak teori. Kalau program profesi insinyur itu lebih banyak mengedepankan praktek. Jadi mau tidak mau perguruan tinggi penyelenggara program profesi insinyur ini harus partnership dengan industri yang ada di sekitarnya, gitu Pak. Supaya betul-betul mahasiswa yang ikut PSPPI ini atau calon insinyur ini bisa mendapatkan pengalaman real gitu, pengalaman empirik, pengalaman lapangan. Nah, itulah yang dinilai kemudian untuk apakah nanti calon insinyurnya ini atau mahasiswanya ini bisa lulus atau tidak di program profesi insinyur yang diselenggarakan selama 1 tahun itu. Jadi kira itu, Pak Emil. Ada 2 jalur ya sekarang ya. Kalau dulu saya ikut program PI ini jalur yang experience ya dulu. Tahun 2014 saya ikut mensertifikasi untuk insinyur dengan melampirkan semua portofolio saya, Pak. Jadi dengan portofolio itu baru kita lakukan presentasi di depan asesor. Terus kalau kebetulan waktu itu saya dianggap pas ya, lolos untuk sebagai IPM. Apakah program itu juga masih ada atau udah berubah secara total? Iya, sebenarnya program sertifikasi insinyur profesional yang Pak Emil maksudkan itu masih berjalan. Jadi itu adalah bagian dari roadmap keinsinyuran untuk bisa menjadi reputable engineer atau recognized engineer di Indonesia dan di tingkat internasional ya. Jadi prosesnya itu yang pertama tentunya harus sarjana teknik dulu, atau yang teman-teman yang dari kehutanan, dari perikanan, dari pertanian itu kita istilahkan sebagai sarjana hayati dulu. Setelah itu ikut program profesi insinyur. Setelah selesai program profesi insinyur, berhak menyandang gelar insinyur kan? Oh, gelar yang depannya. Gelar insinyur. Setelah mendapatkan pengalaman paling tidak 3-4 tahun,
kemudian bisa ikut program sertifikasi insinyur profesional di Persatuan Insinyur Indonesia. Makanya ada 3 tingkatan, Pak. Level insinyur profesional. Level pertama atau insinyur profesional pertama, insinyur profesional madya, dan insinyur profesional utama. Nah, Pak Emilnya itu udah lulus insinyur profesional madya karena dianggap sudah memiliki pengalaman, biasanya di atas 6 tahun atau 7 tahun, dan mendapatkan skor minimum 3.000, Pak. 3.000 ya. Setelah dapat 3.000, baru kemudian ikut wawancara dan dinyatakan lulus. Baru kemudian berhak menyandang gelar insinyur profesional madya. Nah, kita kan berharap bukan hanya sampai di situ. Sebagai insinyur kita berharap kita bisa mendapatkan izin praktik keinsinyuran. Kalau dokter mereka punya izin praktik kedokteran. Kalau di profesi insinyur kita untuk bisa berpraktik keinsinyuran kita harus mendapatkan namanya surat tanda registrasi insinyur atau STRI ya. Ini bukan Habibie Rasa yang menyampaikan, ini Undang-Undang 11 2014 yang menyampaikan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan STRI tadi atau izin praktek insinyuran, syaratnya ada 2, Pak. Pertama insinyur, yang kedua insinyur profesional. Jadi teman-teman yang sudah insinyur profesional, namun belum mengikuti program profesi insinyur, itu harus ikut lagi di kampus, supaya bisa mendapatkan STRI, surat tanda registrasi insinyur. Itu sebenarnya yang idealnya yang diatur oleh undang-undang. Namun saat ini memang masih masa transisi, banyak teman-teman yang sudah sertifikasi insinyur profesional tapi belum ikut program profesi insinyur. Nah, kedepannya kita tidak akan mengeluarkan surat tanda registrasi insinyur kalau nggak memenuhi 2 syarat ini. Seperti itu, Pak. Seperti saya mendapatkan gelar insinyur profesional saya itu profesional pratama ya di tahun 2007. Waktu zaman Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketum PII. Nanti tahun 2010, zaman Pak Said Didu kalau nggak salah, saya dapat sertifikasi insinyur profesional madya. Baru kemudian 2018 saya lulus program profesi insinyur. Saya ambil lagi program RPL di kampus dan mendapatkan gelar insinyur. Jadi STRI saya itu betul-betul yang melalui proses yang sudah sesuai dengan undang-undang ya. Saat ini PI masih bisa mengeluarkan STRI untuk teman-teman yang belum insinyur, tapi kedepannya kita akan melihat lagi bahwa karena ini memang zaman transisi, kita masih bisa lah untuk memberikan kelonggaran, tapi kedepannya kita harapkan yang sudah insinyur profesional juga mengambil gelar insinyur, Pak, di kampus. Kira-kira gitu, Pak. Wah, ini memberliku perjalanan menjadi seorang insinyur. Baik insinyur profesional ya. Kemudian mendapatkan STRI juga perlu perjuangan ya, teman-teman insinyur. Pak, kembali pertanyaan saya di awal tadi, Pak. Apa ini manfaatnya kita mempunyai sertifikasi insinyur profesional, Pak? Ya, menarik. Jadi, sebelum saya menjawab itu, jadi perlu saya sampaikan juga. Ini kan ada pertanyaan nih. Banyak teman-teman bertanya, Pak. Terus banyak. Terkait Undang-Undang 11 2014 sendiri gitu. Jadi sebenarnya Undang-Undang Keinsinyuran ini sudah diperjuangkan oleh para aktivis PI, ya, senior-senior kita di Persatuan Insinyur Indonesia untuk segera disahkan. Ya, undang-undangnya keluar 2014, tapi kita memperjuangkannya itu, Pak, di awal tahun 2000-an. Gitu. Sampai akhirnya bisa disahkan di 2014. Kenapa akhirnya itu bisa disahkan oleh DPR gitu? Karena memang ini lebih banyak dorongan eksternal. Waktu itu kan ada inisiasi untuk membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Melalui masyarakat ekonomi ASEAN ini ada kesepakatan untuk pengakuan standar ya
kompetensi untuk beberapa profesi di tingkat ASEAN waktu itu, termasuk dokter, termasuk insinyur. Nah, setelah dicek oleh negara-negara ASEAN, masih ada beberapa negara yang belum punya undang-undang insinyur. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Akhirnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan beberapa negara lainnya mendorong Indonesia. Kalau mau mendapatkan kesetaraan di tingkat ASEAN, regulasinya harus ada dong. Undang-undangnya harus ada. Akhirnya ini adalah momentum yang tepat buat PII waktu itu segera membentuk tim khusus, kemudian mereka persentase ke DPR, DPR membentuk pansus untuk segera membahas dan kemudian mengesahkan Undang-Undang 11 2014 ini. Makanya banyak yang bertanya, kenapa harus ada Undang-Undang 11? Sekarang kan ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, ada Undang-Undang terkait ketenagakerjaan, bedanya apa sih? Nah, gitu. Nah, berbicara manfaat, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini adalah dorongan eksternal, ya, supaya insinyur kita yang tersertifikasi itu mendapatkan pengakuan internasional. Pengakuan internasional. Jadi hanya PII yang mendapatkan pengakuan internasional itu, karena itu tadi sebagai organisasi Persatuan Insinyur Indonesia sudah menjadi bagian dari International Engineering Alliance, ya, untuk mendapatkan pengakuan di tingkat Asia Pasifik melalui sertifikasi APEC Engineer Register, Pak. Jadi Pak Emil kalau sudah sertifikasi IPM itu bisa lanjut untuk mendapatkan sertifikasi APEC Engineer Register. Belum lagi di tingkat ASEAN melalui wadah ASEAN Federation of Engineering Organization, itu federasi atau payung berkumpulnya persatuan insinyur di tingkat Asia Tenggara, itu juga mengeluarkan sertifikasi, ya, ASEAN Engineer Register. Nah, itu kalau sudah IPM, Pak, minimal IPM, ya. Tapi kalau belum tersertifikasi insinyur profesional, itu belum bisa mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Nah, ketika berbicara manfaatnya adalah, kalau dari sisi saya pribadi, ya, mobilitas keinsinyuran saya meningkat. Akses saya untuk bekerja ke luar negeri itu meningkat. Karena saya sudah punya sertifikasinya, bahkan juga, ya, bisa dikatakan kita sudah punya izin praktek keinsinyuran di tingkat ASEAN-nya itu melalui sertifikasi ASEAN Charter Professional Engineer dan seterusnya gitu. Kira-kira itu, Pak. Ini sangat bermanfaat sekali penjelasan langsung dari Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia mengenai manfaat menjadi seorang insinyur, ya, tersertifikasi tentunya, ya, terbuka akses buat kita ke luar negeri, kemudian kita lebih mobilitas itu, ya, percaya diri untuk mobilitas beraktivitas di dunia keinsinyuran, kita merasa lebih yakin gitu, ya, lebih yakin, dilindungi oleh Undang-Undang nomor 11 tadi, Pak, ya. Ya, itu, Pak. Betul. Saya juga merasa seperti itu, Pak. Betul. Jadi saya dengan adanya sertifikasi IPM itu saya merasa confident sekali untuk beraktivitas sebagai engineer di Indonesia, ya. Dan saya merasa sangat terbuka dan saya sangat mobilitas saya juga merasa sangat tinggi untuk beraktivitas, baik sharing gitu, ya, mengenai keteknikan, mengenai ya sharing-sharing, kemudian kita belajar secara kontinuitas itu juga kita lebih terbuka dengan lingkungan keinsinyuran di Indonesia, Pak. Betul, Pak Emil. Nah, saya bertanya lagi, banyak juga pertanyaan teman-teman sih yang sangat kritis, ya, sarjana teknik di Indonesia ini banyak bertanya, ya. Pak, ini sudah ada sertifikasi insinyur, kemudian ada lagi sertifikasi dari LPJK, kemudian ada lagi sertifikasi dari BNSP, gitu, Pak. Mereka jadi bingung, Pak, teman-teman sarjana teknik ini. Saya ini yang mana sih yang sangat saya butuhkan, gitu. Boleh Pak dijelaskan, Pak, mengenai
ada beberapa lembaga yang membuat sertifikasi itu, Pak. Betul. Jadi untuk PII sendiri ya, PII itu kan mengeluarkan dua jenis ya, dua produk ya. Pertama sertifikasi, dalam hal ini ada insinyur profesional tadi, tingkat pratama, madya, dan utama. Yang kedua, setelah insinyur profesional, kita mengeluarkan izin praktek keinsinyuran. Jadi bukan hanya sekedar sertifikat kompetensi ya, yang dikeluarkan oleh LPJK atau dikeluarkan oleh BNSP. Tapi ini lebih pada license to practice, izin berpraktek keinsinyuran. Artinya masih banyak yang belum bisa membedakan antara bekerja keinsinyuran dan berpraktek keinsinyuran. Yang dinamakan berpraktek keinsinyuran ketika insinyur itu memegang tanggung jawab profesional sebagai insinyur ketika bekerja di proyek. Misal ketika mendesain suatu infrastruktur ya, yaitu desainnya itu harus di-stamp, harus di-endorse, harus di-approve oleh seorang insinyur profesional. Ya. Desainnya bisa saja siapapun yang bisa mengerjakan, dia seorang insinyur yang belum punya izin praktek itu bisa melakukan. Tapi tanggung jawab dari output desain itu haruslah oleh seorang insinyur profesional. Makanya kembali menjawab lagi pertanyaan dari Dinda Emil, apa sih benefitnya mendapatkan izin praktek insinyuran? Kenapa? Karena ketika kita memikul tanggung jawab, tentunya kita juga harus dihargai lebih banyak dong. Harus dihargai lebih besar. Oh, gajinya lebih banyak maksudnya, Pak? Harusnya begitu. Ya kan? Ya, ketika undang-undangnya betul-betul fully implemented, dan harusnya memang sudah fully implemented, itu sudah membedakan antara insinyur profesional dan bukan insinyur profesional. Jadi bekerja keinsinyuran adalah silahkan, siapapun bisa bekerja keinsinyuran, ya, sarjana teknik bekerja keinsinyuran, insinyur bekerja keinsinyuran, tapi yang memikul tanggung jawab, liability tadi, responsibility tadi adalah haruslah insinyur profesional. Semisal ini ada proyek jembatan, kemudian pada saat konstruksi di situ kan ada pekerjaan erection ya, pekerjaan instalasi. Nah, pekerjaan erection ini itu kan ada metode kerja, ya, pengangkatannya seperti apa. Itu bisa disiapkan oleh siapapun sebenarnya, tapi itu nggak bisa dieksekusi, release for execution, kalau dokumen teknisnya itu, metode kerjanya itu, yang telah mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan kerja dan seterusnya, belum di-approve oleh seorang insinyur profesional. Jadi ketika terjadi sesuatu di lapangan, maka gampang kita melihat, kita cek aja metode kerjanya, dokumen teknisnya tadi, apakah sudah di-approve oleh seorang insinyur profesional. Apabila tidak di-approve atau belum di-approve oleh insinyur profesional, maka di situ ada tentunya konsekuensi pidana. Ada ya. Kecuali memang misalnya ketika dokumen teknisnya sudah di-approve, sudah dicek oleh seorang insinyur profesional, namun ketika di lapangan yang dikerjakan berbeda dengan metode konstruksi itu yang sudah disetujui sebelumnya, itu lain cerita. Itu betul-betul pelaksananya, pihak pelaksananya yang melanggar aturan kan, seperti itu. Nah, itu bedanya. Kita adalah pemberi license, izin praktek insinyuran, sedangkan di tingkat LPJK dan BNSP mereka mengeluarkan sertifikat kompetensi. Spesifik ke BNSP, mereka memberikan sertifikat kompetensi sebenarnya okupansi. Misalnya welder itu disertifikasi, dia harus memiliki skill tertentu untuk bisa bekerja sebagai tukang las misalnya, senior welder kah, atau welder, atau ada level-level tertentu, misalnya operator alat berat, ya kan, itu kan ada levelnya juga. Itu memang BNSP yang mengeluarkan sertifikat kompetensinya itu, bukan PII atau yang lain-lain. Kalau LPJK ya lebih pada sertifikat spesialisasi sebenarnya, misalnya
ahli jembatan, itu ada SKA-nya. Kemudian ada SKA untuk jalan, ada SKA untuk bendungan besar. Itu sertifikat kompetensi untuk sub bidang tertentu, gitu kan? Itu bedanya. Tapi bukan izin praktek insinyuran, tetap ketika dia memikul tanggung jawab tadi, ya harus punya izin praktek itu. Gitu kira-kira perbedaannya, Pak Emil ya. Jadi saya juga merasa lebih clear ya dengan penjelasan dari Bapak Habibie Razak mengenai perbedaan insinyur profesional dengan sertifikasi dari lembaga BNSP atau LPJK gitu ya. Kita tentu tadi yang jelas kita diberi tanggung jawab lebih ya, tanggung jawab lebih, misalnya untuk mereview, mengapprove sebuah drawing, desain atau dokumen teknis, dan salah satu benefitnya tadi kalau kita mendapatkan tanggung jawab lebih, tentu kita mendapatkan benefit yang lebih juga secara finansial dari dihargai lebih dari kompetensi dari lembaga lain gitu ya. Betul. Karena kita penanggung jawab yang lebih tinggi nih, ya kan? Itu yang kita dapatkan manfaatnya. Pak, kembali tadi ke tadi ada juga pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaannya kritis-kritis, Pak. Saya sendiri nggak bisa menjawab secara detail karena takut salah juga menjelaskan. Jadi lebih baik dari Bapak yang menjelaskan supaya teman-teman lebih puas gitu ya. Jadi misalnya nih Pak, terjadi kecelakaan kerja di suatu pekerjaan proyek ya. Nah, apakah ada perlindungan hukum gitu Pak? Kalau kita mempunyai sertifikasi, kita udah comply dengan undang-undang nih. Kita udah punya insinyur profesional. Gimana Pak penjelasannya Pak? Ini menarik nih pertanyaannya Pak Emil. Iya. Jadi memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Insinyur Indonesia itu memang menjelaskan bahwa akan melindungi para anggotanya yang sudah memiliki izin praktek insinyuran ketika ada kasus-kasus tertentu, misalnya ada kasus suspected sebagai malpraktik atau pada saat sudah terjadi kecelakaan dan insinyur profesionalnya dianggap tidak menjalankan praktek insinyuran sesuai dengan code and standard ya. Itu sebelum aparat hukumnya masuk, ya sebelum dia dinyatakan dia melanggar atau tidak secara hukum ya, kasus pidana, itu pertama harus melibatkan PI dulu, melakukan investigasi, melakukan assessment, apakah ini betul-betul malpraktek atau sesuatu yang lain, ya kan, ini bisa saja gitu kan, memang insinyur profesionalnya sudah menjalankan praktek insinyuran, udah mendeliver kewajibannya sesuai dengan apa yang disetujui oleh kontrak tadi, ya kan. Namun kemudian terjadi kecelakaan, kita mesti cek apakah insinyur profesionalnya yang mereview pekerjaan itu yang salah, ya. Atau pada saat di lapangan itu kan bisa juga kontraktornya juga tidak menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan desain yang disepakati, sesuai dengan prosedur kan, seperti itu. Jadi PI harus masuk dulu. Melakukan investigasi, baru di situ bisa diputuskan apakah ini memang ada kesalahan kode etik lah, insinyurnya melanggar kode etik insinyur atau tidak gitu kan. Jadi tentunya ada perlindungan hukum, bahkan kita ada komite Pak, komite hukum dan advokasi di tingkat Persatuan Insinyur Indonesia Pusat yang memang bertanggung jawab untuk melindungi para insinyur kita yang sudah memiliki izin praktek insinyuran. Yang belum memiliki izin praktek insinyuran kita belum bisa memberikan perlindungan Pak. Jadi kalau mereka dianggap mereka berani melakukan praktek insinyuran, tidak memiliki izin praktek itu sudah pasti kena sanksi pasal 51 dan pasal 52
Undang-Undang 11 2014. Kita tinggal baca saja, terutama di pasal 51 itu. Ya, seperti itu. Ada Pak, ada sama dengan Ikatan Dokter Indonesia juga, mereka juga betul-betul melindungi para dokternya ketika mereka dianggap melakukan malpraktek insinyuran. Tunggu dulu katanya. ID harus ngecek dulu apakah betul dia melanggar atau tidak. Nah, itulah benefit saya rasa mendapatkan izin praktek insinyuran, itulah benefit kita menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Dan lebih benefisial lagi kalau teman-teman seperti Dinda Emil ini bisa ikut menjadi bagian dari kepengurusan Persatuan Insinyur Indonesia di tingkat cabang, di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat, maupun aktif juga di badan kejuruan karena kan backgroundnya kan mechanical engineer, ini mestinya kita dorong untuk jadi pengurus di badan kejuruan mesin untuk periode depan ya. Ini sangat menarik sekali nih ya teman-teman. Jadi terima kasih Pak Habibie Razak penjelasannya mengenai perlindungan terhadap anggota insinyur yang sudah mempunyai sertifikasi di bidang keinsinyuran ya. Jadi memang sudah terjawab sudah ya teman-teman yang banyak sekali bertanya nih mengenai ini gimana nih perlindungan terhadap insinyur ketika terjadi kesalahan desain, kesalahan pada saat eksekusi ya. Jadi kita mesti telusuri pertama kali ya. Dan juga kita sebelum polisi masuk atau pidana, PI akan mempunyai tim investigasi, ada tim hukumnya ya yang akan mengadvokasi ya. Jadi teman-teman tidak bisa menjudge langsung ya bahwasanya ketika kita men-approve atau mereview suatu desain kemudian terjadi kecelakaan kerja, otomatis ini kesalahan dari insinyur ini nih, padahal dia punya sertifikasi insinyur profesional madya gitu ya, tidak bisa serta-merta seperti itu. Tentu harus ditelusuri apakah ada pelanggaran terhadap prosedur, pelanggaran tidak follow desain kah, atau secara konstruksinya tidak sesuai dengan yang didesain. Tentu harus ditelusuri dulu gitu ya. Jadi panjang, prosedurnya panjang gitu ya. Panjang jadi ceritanya. Oke, mungkin kita udah panjang lebar, mungkin udah lama ya. Jadi kita udah meng-capture apa yang menjadi concern dari PII terhadap dunia keinsinyuran di Indonesia. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Habibie, dan kita diberi kesempatan untuk secara langsung mendapatkan keterangan dari narasumber yang sangat kita kita jadikan referensi. Ya. Terima kasih. Mungkin Pak yang terakhir Pak untuk closing statement, ada yang perlu disampaikan buat teman-teman follower atau sinergi di ya, ini menarik nih. Jadi kedepannya kan kita insinyur Indonesia itu dituntut untuk memberikan nilai tambah gitu, bagi pembangunan nasional gitu. Jadi terus-menerus aktif berkontribusi di berbagai sektor ya, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan keahlian kita. Dan kita juga sebagai insinyur Indonesia dituntut untuk berkompetisi secara global, bukan hanya di tingkat nasional, tapi kita juga harus berani mengambil posisi-posisi di level atau di kancah internasional. Saya rasa itu pesan sebenarnya yang termaktub di Undang-Undang 11 2014. Kemudian kita melihat lagi visi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Bappenas, bahwa Indonesia harus menjadi negara maju di tahun 2045 melalui visi Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu pilar visi Indonesia Emas 2045 adalah penyiapan sumber daya manusia, Pak, yang tangguh,
untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah sebenarnya kontribusi dari Persatuan Insinyur Indonesia untuk bisa menelurkan sumber daya insinyur yang harus mampu menguasai iptek, harus mampu menguasai keinsinyuran tadi. Nah, kalau kita berbicara kualitas dan kuantitas, insinyur kita masih di bawah dari beberapa negara lain gitu. Secara kuantitas jumlahnya dan mungkin juga kualitasnya. Secara kuantitas rasio kita masih rasio insinyur kita masih sekitar 5.300 per juta penduduk. Sedangkan Vietnam mereka sudah di kisaran 9.000 per juta penduduk. Amerika mereka di kisaran 20.000 per juta penduduk. Korea Selatan 25.000 per juta penduduk. Jadi untuk bisa menjadi negara maju, kita harus tingkatkan kuantitas insinyur kita. Caranya gimana? Mulai dari kita mulai harus menggarap anak-anak muda zaman sekarang, yang anak-anak SMA ya, SMP, untuk kita bisa mensosialisasikan gitu ke adik-adik kita benefit manfaat menjadi seorang insinyur gitu. Begitupun yang sudah ikut sekolah keteknikan di kampus perguruan tinggi, ada yang di Fakultas Teknik atau fakultas terkait sarjana hayati tadi, yang perikanan, kehutanan, pertanian, itu kita dorong betul-betul masuk di sektor keinsinyuran setelah lulus ya. Jangan masuk di sektor perbankan gitu kan. Itu lain lagi ceritanya. Gimana bisa memenuhi target kuantitas insinyur di 2045 tadi. Yang kedua, kualitas. Jadi alhamdulillah kita juga bersyukur bahwa melalui Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, IABI, ya, kita sudah bisa mengakreditasi program studi teknik di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di tingkat internasional, di tingkat Washington Accord. Artinya apa, Pak? Lulusan sarjana teknik sipil misalnya di ITB yang sudah IABI certified, itu ketika dia bekerja di luar negeri, itu bisa langsung mendapatkan pengakuan internasional. Karena dianggap kualitas kurikulumnya, standar kurikulumnya itu sama dengan luar negeri. Ya, sudah setingkat Washington Accord. Ini kita baru dapat nih. IABI menjadi full signatory member of Washington Accord kira-kira di bulan Juli 2022 ini. Nah, itu sudah membuktikan bahwa sebenarnya makin hari kualitas kurikulum pendidikan teknik kita semakin bagus. Nah, jadi selain kualitas, kuantitas juga harus ditingkatkan. Gimana caranya? Itu tadi strategi marketing seperti Dinda Emil lakukan ini penting banget ketika ini didengar oleh adik-adik. Nanti kan minatnya untuk ikut nanti milih program studinya ya program studi yang ya terkait keinsinyuran gitu, bukan yang lain-lain gitu. Ya, saya rasa itu closing remarks dari saya, Dinda Emil ya. Semoga kedepannya kita bisa memberikan nilai tambah dimanapun kita berada sebagai seorang insinyur profesional. Makasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya tentang program PII untuk memajukan bangsa Indonesia ya. Semoga insinyur makin banyak kuantitinya dan juga kualitasnya juga semakin meningkat ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Habibie Razak kesempatannya dan penjelasannya. Stay tune bersama Ethos Energy. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar teman-teman dapat nilai tambah. Baik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.